Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Rukmawati dari kelas manajemen 22G. Di sini saya sebagai presenter yang akan membahas tentang analisis lembaga keuangan. Apa sih analisis lembaga keuangan itu? Jadi, analisis lembaga keuangan adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi. Tujuan utama dari analisis keuangan adalah untuk memahami kondisi keuangan entitas tersebut, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang didasarkan pada informasi keuangan. Metode analisis keuangan melibatkan penggunaan rasio keuangan, teknik forecasting, dan penerapan analisis keuangan dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuan analisis keuangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kesehatan keuangan suatu entitas, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Analisis keuangan juga membantu dalam mengidentifikasi peluang dan rasio yang mungkin mempengaruhi entitas tersebut. Ada berbagai metode analisis keuangan. Di sini ada 3 metode. Yang pertama ada analisis rasio. Analisis rasio melibatkan perhitungan dan interpretasi rasio keuangan yang relevan untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas. Rasio keuangan yang umum digunakan termasuk rasio rotabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Yang kedua ada teknik forecasting. Teknik forecasting digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan masa depan suatu entitas berdasarkan data dan tren historis. Teknik ini melibatkan analisis statistik dan pemodelan matematika untuk menghasilkan perkiraan yang akurat. Kemudian yang ketiga ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas melibatkan pengujian dampak perubahan variabel-variabel tertentu terhadap kinerja keuangan suatu entitas. Hal ini membantu dalam memahami tingkat resiko dan merencanakan respon yang tepat. Kemudian ada rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat penting dalam analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan suatu entitas. Beberapa rasio keuangan yang umum dipakai meliputi rasio portabilitas seperti ROA dan ROE, rasio likuiditas seperti rasio current dan quick, dan rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas. Kemudian di sini ada teknik forecasting dalam analisis keuangan. Teknik forecasting digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan suatu entitas di masa depan berdasarkan data historis dan tren yang ada. Beberapa teknik forecasting yang sering digunakan meliputi analisasi regresi, metode time series, dan metode exponential smoothing. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat membuat perkiraan yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada penerapan analisis keuangan dalam pengambilan keputusan. Analisis keuangan memainkan peran penting berdasarkan pada data dan informasi keuangan yang akurat. Dengan menganalisis laporan keuangan dan mengenali tren serta pola kinerja, interpretasi yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hasil bisnis dan menghindari risiko yang diinginkan. Jadi dapat diambil kesimpulannya, yaitu berdasarkan analisasi keuangan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa analisis keuangan adalah alat penting dalam mengidentifikasi kinerja keuangan suatu entitas dengan memahami kondisi keuangan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan langkah-langkah yang tepat. Entitas dapat mengoptimalkan kinerja keuangan mereka. Sebagai rekomendasi penting untuk melibatkan ahli analisis keuangan
dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kekuatan entitas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.